We certainly need everyone to get behind us, and people here in WA are big supporters of sport, big supporters of football, and I'm sure they'll come out in big numbers. Satu persatu agenda padat Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia terus berlanjut. Setelah serangkaian agenda selesai diperkenalkan kepada publik, kali ini ia makan malam bersama PSSI dan stakeholder sepak bola Indonesia, di mana PSSI menggelar dinner antara Kluivert bersama PT Liga Indonesia Baru dan juga bos-bos klub BRI Liga 1 musim ini di Hotel The ST Regis Jakarta pada Selasa 14 Januari kemarin. Ya, diketahui di dalam makan malam itu yaitu Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dan Ratu Tisha Destria, sampai Direktur Utama LIB Ferry Paulus. Dalam kesempatan itu juga Pak Erick Thohir menyebut ada 17 bos dari klub BRI Liga 1 yang mengikuti makan malam dengan Kluivert yang didampingi asistennya Daniel Lanzat, namun Alex Pastor belum datang ke Indonesia. Dalam video di Instagram pribadi Pak Erick Thohir, terlihat Kluivert berbicara di depan para perwakilan klub BRI Liga 1, di mana ia menekankan pentingnya simbiosis mutualisme. Ia juga menekankan arti penting dukungan klub kepada dirinya yang mendapat tugas menjadi arsitek timnas Indonesia. Selain itu juga Kluivert memaparkan pengalamannya sebagai pemain bahwasanya impian dan target dibutuhkan dalam mencapai kesuksesan sebagaimana halnya kepercayaan diri. Ya, di sisi lain belum hadirnya Alex Pastor. Dalam rangkaian agenda jajaran pelatih anyar Garuda ini, sosok legenda Belanda itu sejatinya juga langsung tancap gas melakukan pekerjaan dari Belanda dengan menganalisis permainan skuad Garuda. Dari postingan Instagramnya, Pastor nampak menganalisis permainan timnas Indonesia ketika melawan Arab Saudi pada 6 September lalu, di mana kala itu skuad Garuda menahan imbang Green Falcons dengan skor 1-1. Tentu pertandingan melawan Arab Saudi layak menjadi aspek yang diperhatikan. Pasalnya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tidak terkalahkan pada dua pertemuan kontra Green Falcons di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang kita tahu, Indonesia imbang 1-1 saat bertandang ke markas Arab Saudi pada 6 September lalu. Kemudian saat menjadi tuan rumah pada 19 November, tim Merah Putih mampu menang dengan skor 2-0. Kemenangan ini juga sekaligus membuat kesempatan Indonesia masih terbuka lebar untuk menuju Piala Dunia 2026, baik untuk lolos langsung atau melaju ke putaran keempat terlebih dahulu. Melihat ini, Alex Pastor yang merupakan pelatih dengan punya reputasi tinggi di Belanda tentunya memahami bagaimana cara mengatur taktik terbaik bagi tim besutannya. Hal itu juga dibuktikannya, di mana ia pernah membawa Sparta Rotterdam juara di kasta kedua Liga Belanda yang membuat timnya promosi. Selain itu, juru taktik 58 tahun tersebut mampu membawa Almere City promosi pada tahun ini. Namun sayangnya setelah itu ia justru memilih beristirahat untuk melatih. Ya, tapi kendati demikian, Pastor tak butuh waktu lama untuk kembali ke sepak bola. Ia ditunjuk PSSI menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia, dan sosoknya pun diharapkan bisa membantu Kluivert untuk meramu strategi terbaik timnas Indonesia agar bisa menembus Piala Dunia 2026. Nah, selain Alex Pastor, asisten pelatih lain yakni Daniel Lanzat juga mengunggah momen ketika sedang menyaksikan video pertandingan Australia versus Arab Saudi yang berlangsung 14 November lalu. Ya, hal ini dilakukan menilik timnas Indonesia yang akan menghadapi Sakeras pada matchday ke-7 putaran ketiga Maret mendatang. Menghadapi Australia akan menjadi ujian pertama bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar di timnas Indonesia, di mana laga ini bakal turut menentukan nasib skuad Garuda di tengah ambisi lolos ke Piala Dunia 2026. Australia yang saat ini bertengger di posisi kedua dengan 7 poin dari 6 laga, berselisih 9 poin dari pemuncak grup C Jepang, serta hanya berselisih 1 poin dari Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dan kemenangan tentu bakal menjadi bidikan untuk memperbesar selisih poin sekaligus menjagakan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan berada di 2 terbaik grup.
Bahkan menilik ini pelatih timnas Australia Tony Popovic menyebut bahwa tim besutannya harus ekstra waspada mengingat laga bulan Maret nanti sangatlah penting. Apalagi dengan melihat bagaimana Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia yang menjanjikan gaya main menyerang dan juga diprediksi bisa membuat skuad Garuda makin agresif mengurung pertahanan lawan. Tony Popovic pun langsung mewanti-wanti skuad arahannya. Lebih lanjut juga, Tony Popovic bahkan punya permohonan untuk para supporter Australia agar bisa memenuhi Stadion Sydney Football Stadium yang menjadi venue laga kontra timnas Indonesia. Anda tahu, kami membutuhkan dukungan dari semua orang. Dan orang-orang di Australia Barat adalah pendukung besar olahraga, pendukung besar sepak bola. Dan saya yakin mereka akan datang dalam jumlah besar dan mendukung kami. Ya, bertandangnya Garuda ke markas Australia nanti juga diketahui tak akan menemukan jalan mulus-mulus saja. Patrick Kluivert dikabarkan hanya punya waktu 2 hari persiapan efektif jelang melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sudah bisa mengumpulkan pemain dalam pemusatan latihan sepekan sebelum pertandingan, namun Kluivert perlu sabar menanti pemain yang menyusul untuk berkumpul, terutama bagi mereka yang berkarir di Liga Eropa. Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengisyaratkan pemain yang dari Eropa baru bisa berangkat pada tanggal 17 Maret karena masih ada yang harus bertanding hingga 16 Maret. Para pemain di Liga Belanda seperti Misligas dijadwalkan berumput pada 16 Maret, di mana situasi serupa dialami oleh Eliano Reinders dan Kelvin Verdonk yang bertanding pada 15 Maret. Lalu juga Tom Hai yang bertanding pada 14 Maret membela Almere City FC. Di Liga Belgia, Sandy Walsh akan bertanding melawan FC Vidender yang diperkuat Ragnar Oratmangun pada 16 Maret. Di jam yang sama juga, calon pemain naturalisasi Jairo de Wolf harus membela Royal Antwerp melawan Standard Liège. Selain itu pun, begitu juga untuk yang sedang memperkuat klub divisi kedua Liga Inggris Oxford United, yaitu Marcelino Ferdinand dan Ole Romani. Kemungkinan klubnya belum melepas 2 pemain tersebut karena masih harus berlaga pada 15 Maret. Dan tentu menilik ini semua, artinya dengan perjalanan panjang ke Australia, kemungkinan mereka yang dari benua biru semestinya baru bisa berkumpul seluruhnya dengan skuad pada 18 Maret. Keadaan ini bakal jadi tantangan tersendiri bagi Kluivert untuk menyusun kemampuan terbaik. Waktu 2 kali 24 jam, sebisa mungkin wajib dicukupkan untuk memetik hasil positif dari Australia.